Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadira Rahmadika akan mempresentasikan materi tentang Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu pengertian dari Decision Support System, yang merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang dapat membantu mengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah semi terstruktur. DSS dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, di mana DSS dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan. Konsep DSS dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan time sharing komputer. Pada tahun 1971, istilah DSS diciptakan oleh J. Anthony dan Michael Scott Martin. Selanjutnya itu aspek-aspek yang terdapat dalam DSS. Yang pertama, sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, masalah semi terstruktur. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah seorang manajer. Yang keempat, interaktif di antara sistem dan manajer. Yang kelima, menggunakan analisis data. Yang keenam, berasaskan aplikasi teknologi atau disebut dengan DDM, Dialog Data dan Modeling. Yang selanjutnya yaitu tujuan Decision Support System. Pertama, DSS dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktural. Yang kedua, dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Yang ketiga, DSS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu komponen sistem pendukung keputusan atau DSS. Yang pertama, manajemen data. Meliputi basis data yang berisi data-data yang relevan dengan keadaan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Yang kedua, manajemen model berupa paket perangkat lunak yang berisi model-model finansial atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan perangkat lunak manajemen yang sesuai. Yang ketiga, subsistem dialog merupakan subsistem yang dipakai oleh user untuk berkomunikasi dan memberi perintah. Yang keempat, manajemen knowledge, yaitu subsistem yang dapat mendukung subsistem lain atau komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya, manfaat sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Kedua, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang ketiga, SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang keempat, SPK dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan Decision Support System. Pertama, kelebihannya yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks, dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Yang terakhir yaitu sebagai fasilitator dalam komunikasi. Kelemahannya yaitu kemampuan suatu SPK terbatas pada pengetahuan dasar serta model dasar yang dimilikinya. Selanjutnya ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada tidak mencerminkan permasalahan yang ada. Contoh dari penerapan DSS adalah PT Telkom menciptakan Telkom e-Service yang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan saat jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan oleh PT Telkom, karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan konsumer dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.